Oke, kembali lagi. Selamat datang Dolor. Untuk video kedua saya. Ini mau membicarakan tentang toxic relationship. Nah, saya ditemani dengan teman saya, Dio. Dia anak kuliahan juga. Nah, gue kamu punya nggak apa namanya teman yang pernah mengalami toxic relationship? Eh, lagi ada di dalam gitu ya maksudnya. Ya Mau kalau di dalam mau sudah selesai itunya bebas, ada tapi ya kalau temen tuh ya ada ya, mungkin dari cerita-cerita aja, tapi ya kalau dipikir-pikir, kalau menurutku ya itu ya udah masuk toxic relationship. kenapa gitu? Ya jadi gimana ya, kalau menurut aku sendiri namanya relationship kayak pacaran, dan itu kan dia kan masuknya ke hubungan tanpa kontrak. Iya, Ya kan? iya. Dia tidak tertulis. Nah, jadi menurutku tuh kalau kamu pacaran dan kamu udah nggak ngasih yang namanya privasi, kamu nggak dikasih ruang sendiri buat kamu, Kayak di penjara gitu. ya kayak gitu, itu menurutku udah toxic sih maksudnya. Ya maksudnya gimana ya? Pacaran itu kan bukan hubungan resmi ya. Bukan hubungan resmi, Itu kan cuma kayak apa ya, kayak batu loncatan doang. Ya. Dan itu pun belum tentu pasti, ya, belum jadi tentu. juga. Ya jadi udah mengekang suatu privasi seorang tuh ya menurutku udah toxic sih. Apalagi kalau ada yang main fisik ya, BDSM. ya bisa. Ya itu. Jadi dalam pacaran itu apa dalam jalin hubungan tuh menurutku ya intinya kan komunikasi ya. Nah, jadi kamu harus percaya dong sama pasanganmu. Kamu nggak bisa dong kalau semisal ya kamu pacarku, kamu harus semua share semua apa yang aku pengen tahu. Kamu mau apa kamu harus izin. Kan jadi posesif banget gitu kan. Ya, saya lebih apa ya? Ya posesif itu sendiri sih. Ya, Dan apa namanya? Pacaran sendiri itu kayak apa ya? Ya dia pertama nggak kontrak, pokoknya nggak ada perjanjian sah apapun toh. Iya. Terus dia dan sebagian orang pun mungkin menanggapi pacaran ya sebagai apa ya, Ya, support ya, system bisa dan support lain-lainnya. system. Tapi kalau si cowok ataupun si cewek udah apa ya, sudah bukan melaju apa ya, melewati batas privasi yang ditentukan masing-masing kan, yo Iya sih. udah toksik sendiri sih itu. Apalagi kalau udah pakai fisik juga. Ya apalagi kan yang namanya pacaran itu kan ya kayak tadi kayak support system gitu ya. Ya emang bener sih kalau misal kita lagi apa ya, kita kurang semangat lah misalnya dari kuliah apa, itu kan dari dukungan dari seseorang yang kita percaya atau kita lagi sukai kan bisa membantu booster gitu ya. Pengennya sih Ya diemong apa mbak dipukulin ya. jadi tujuannya itu kan buat mensupport ya. Jadi kayak kita saling mensupport. Tapi lama-lama kan juga kalau misalnya ada yang terlalu over possessive gitu ya. Jadi kayak misal kamu mau keluar sama teman-teman kamu, tanyain teman kamu cowok apa cewek, kamu mau keluar kemana, foto Nanti lah. belum kalau tahu sini VC beneran apa enggak, terus suruh video. Nah itu kan udah kayak Udah ganggu toxic banget sih. ya, itu udah ganggu banget sih. Kalau foto mungkin ya masih, ya untuk beberapa orang masih Ya, masih wajar sih. masih wajar. Tapi kalau udah disuruh ngevideo nih Ya, habis itu itu di VC. itu apa sih maksudnya kayak nah aku sendiri ya apa sih kayak gitu buat Iya apa sih. gitu. Ya jadi intinya itu kamu komunikasi sewajarnya aja. Sewajarnya. Intinya itu kita komunikasi biar nggak lepas, Iya. nggak putus. Jadi jangan terlalu mengikat. Kalau kamu terlalu mengikat, kesana malah ada salah satu pihak tuh yang ngerasa kayak dia tuh risih. Pertama risih ya. Kalau udah risih itu lama-lama bisa ilfeel gitu kan. Kalau udah ilfeel terus nanti tiba-tiba apa
dia nyalahin kamu kenapa sih kok kamu berubah terus nanti bisa aja dia nyalahin ke salah satu targetnya itu ke temannya, mungkin gara-gara kamu tak temenan biarin sama ini gitu. gara-gara kemarin aku biarin kamu main sama dia terus kamu jadi gak deket sama dia, jadi kan malah kesannya kan dari sifat posesif kamu jadi buat masalah sendiri buat hubungan kamu. Gitu kalau aku ya. Nah, kau buat temenmu sendiri itu yang entah siapa namanya itu dan di mana dia, nah dia termasuk kategori yang udah fisik apa masih ya apa ya toksik dalam artian sewajarnya? Ya kan nggak tahu sih, maksudnya nggak tahu dalamnya gitu ya. Dia juga nggak pernah cerita apa terlalu jauh gitu, mungkin general aja. Ya itu yang pertama posisinya itu, jadi kayak dia tuh curhat gitu, dia tanyain ini kok gini, kok dia itu apa-apa tuh harus komunikasi, bukan komunikasi, apa-apa tuh harus dilaporin. Ya walaupun ngabarin itu juga perlu, tapi apa ya kalau setelah dikabarin habis itu si salah satu minta pembuktian lainnya gitu ya. Iya sih, kalau misal ya cuma tanyain kamu lagi di mana, terus lagi di sini sama siapa gitu, terus dijawab itu oke. Ya udah nggak apa maksudnya kan ya itu privasi kamu main sama siapa aja. Ya kalau semisal kamu nanyain dia di mana terus dia bohong gitu misalnya, itu kan ya berarti kan ada masalah kan di hubungan komunikasinya. Ada alasan kenapa dia bohong. Kan kita nggak bisa ngejudge kalau misal dia tuh bohong karena ya sifat dia dan lain-lain. Mungkin ada sesuatu alasan. Nah itu pentingnya komunikasi itu kan gitu. Jadi kamu harus tanya apa namanya, kamu ada masalah apa kok kayak gitu, misalnya bohong dan lain-lain. Atau mungkin juga bisa karena ya sifat posesifnya dia, karena dia terlalu mengikat terus ditanyain kamu kemana, enggak aku lagi di rumah teman yang kayak tugas, dia bohong kan ya karena sifat posesifnya itu. Jadi kayak dia tuh dia tuh mencari jalan keluar untuk biar ya nggak berantem cuma gara-gara dia nggak ngasih kabar. Tapi tidak sepenuhnya tuh masalah yang itu tuh salah buat si yang melakukan toksik ya. Soalnya kalau misal si orang itu mungkin kita bisa ngelihat track recordnya dia, entah dia di keluarganya kayak gimana, terus yang menyebabkan seperti itu, entah dia pas kecil sering dipukulin sama ibunya, terus jadi dia merasa ya orang ibuku cewek aja bisa mukulin aku, kenapa aku nggak bisa mukulin cewek? Ya sih, itu ada salah satu faktor. Jadi faktor orang tua pun juga sebenarnya menentukan gimana si anak mentreat ceweknya atau pasangannya besok. Itu juga jadi salah satu alasan aku kalau menilai seseorang. Aku kalau menilai seseorang tuh gak langsung ngejudge, misalnya ya nih dia melakukan toksik, nggak langsung ngejudge dia itu gimana ya, orangnya itu negatif atau jelek-jelek. Ya kita tuh bisa melihat kepribadian seseorang tuh dari pengalaman, experience, terus dari ya intinya satu pengalaman dia itu kan, kita nggak tahu dia dulu bisa kayak gini sifatnya kayak itu dari developingnya dia tuh kayak gimana gitu kan. Nah yang bisa kita dapetin di sini tuh kayak kita tuh bisa memahami, kita bisa membuat perasaan wajar kayak gitu. Oh dia kenapa bisa kayak gini, karena ya mungkin masa lalunya dia. Nah tapi yang aku garis bawahi di sini tuh, aku nggak membenarkan sesuatu hal negatif berdasarkan jadi bukan perilakunya tuh tetap salah, tapi bukan sepenuhnya salah orangnya. Perilakunya salah, tapi tidak sepenuhnya salahnya itu salah orangnya. Jadi orang dan perilakunya tuh itu dibedakan
juga. Yes. Jadi perilakunya salah, tapi kan orangnya tidak sepenuhnya salah karena mungkin kita bisa melihat Ya. track recordnya dia ke belakang. Ya mungkin dia kan juga dulu pas masalah ini tuh dia jadi korban gitu. Iya, mungkin aja dia Ya, jadi mungkin korban. ke bawah itu sampai dewasa. Terus dia cara kebawa dengan cara dia memperlakukan pasangannya itu sendiri. Ya. Nah, terus nih kalau buat menurutmu nih Di, untuk cewek-cewek ya entah cewek atau cowok ya kita karena kita cowok ya berarti ke cewek lah ya, tentang cewek yang misal udah di toxic secara fisik kayak gitu, tapi itu mereka tuh tetap ada di situ gitu, masih tetap bertahan di situ, dan dia nggak dia ingin mencoba keluar tapi itu susah gitu, karena kan biasanya entah alasannya masih sayang, masih percaya kalau dia itu bisa berubah gitu. Nah, Tapi itu udah diajar lah pokoknya. Nah itu juga tanda tanya sih buat Iya. aku. Soalnya ya aku kan ya pacaran tuh kalau pacaran serius itu nggak pernah. Maksudnya ya mungkin pernah teteh sekali, dan itu kayak Ya, dia masih kayak- masih bocah gitu. Kan belum paham tentang apa itu pacaran sebenarnya gitu Dan kan. tahu toxic relationship Nah. pun kayak nggak tahu. Ya sebenarnya aku ya nggak bisa jawab sih itu. Soalnya ya aku kan nggak tahu sudut pandang perempuan gimana ya. Iya. yang aku bikin sulit itu kalau ada yang curhat ngomongin gitu, terus dia tuh kayak ngeluarin tuh kesahnya aku tuh digini. Nah terus otomatis kan kalau curhat kan dia tanya pendapat kita kan. Iya. Nah aku sebagai cowok aku kasih sudut pandang cowok juga, aku kasih tahu kamu ya, aku kan mikirnya secara logis ya. Iya. Kalau laki-laki biasanya logis. Secara logis. Nah aku ya kasih kamu solusi pertama ya kamu bisa Keluar lah. ya bisa keluar. Kalau kamu udah bener-bener parah ya apa kamu nggak kuat ya keluar aja. Keluar aja. Nah tapi kan ada nih cewek yang dia tuh bilang tapi kan aku masih sayang. Oke, maaf tadi ada kesalahan, jadi ini pasti gambarnya jelek. Tadi sampai di kalau misal temenmu curhat terus kamu nanggepin dia terus digebukin habis itu iya toh digebukin habis itu nanti kamu nanggepinnya ya secara logis karena kita kan Ya, cowok cowok. mesti logis gitu. Nah terus tadi sampai yang di ini loh yang kamu menanggapi solusinya loh. Ya kalau mau cari solusi secara logis dan paling simpel ya Kan tinggalin. Nah tapi kan ada nih cewek yang semisal dia tuh udah masuk toxic relationship tapi dia nggak mau keluar, alasannya mungkin karena sayang Kan dia terus masih bisa berubah. dia masih bisa berubah. Nah, atau juga males nih cari yang baru, kan ya namanya hubungan kan harus Iya. dibangun kan ya. Kalau misalnya kita cari yang baru kan ya emang susah, cuma ya kamu harus logis sih kalau dalam kan itu ya nggak? Perjalanan tuh masih panjang, Oke. nggak untuk satu cowok itu terus. Maksudnya ya kalau misal udah serak gitu, yo di luar dia toksik loh ya. Dia memperlakukan kamu dengan baik, dia memperlakukan keluargamu dengan baik, dia memperlakukan keluarganya dengan baik. Ya kenapa enggak kalau masih pacaran ya, Iya. kenapa enggak gitu. Tapi kalau udah toksik gitu sih mending keluar dulu. Terus kalau memang kamu ini masih sayang gitu, nah itu tuh lihat perubahan dia. Ya komunikasi kalau mau tetap ya silahkan, kalaupun nggak sama sekali juga nggak apa-apa. Itu kamu lihat perubahan dia, gimana dia menteri keluarganya, dan terutama kalau buat cowok itu kalau buat cewek itu lihat si cowok ini sayang nggak sama ibunya. Iya benar. Kalau si cowok sayang sama ibunya, dia pasti sayang sama pasangannya. Iya aku juga pernah denger itu
Kalau mau lihat cari cowok tuh lihat dari cara dia memperlakukan ibunya. Ya walaupun nggak semua kan, cuma Iya. kan ya kalau kamu lihat dia itu memperlakukan ibunya dengan baik, otomatis dia bisa memperlakukan semua perempuan dengan baik. Iya. Kalau menurutku sih itu udah kayak apa ya? Udah kayak rumus sendiri sih. Kalau dia memperlakukan ibunya dengan apa namanya kasar gitu, ya walaupun tanpa menggunakan fisik tapi menggunakan kata-kata tapi tetap kasar, itu sama aja. Mending nggak usah sama cowok itu. Justru malah verbal itu kan lebih parah. Iya, malah daripada verbal mah fisik. lebih apa ya? Ya lebih lama sembuhnya daripada fisik sih. Kalau Kadang fisik, juga ya ada kata-kata keluar kan pas kita bercanda. Ya mungkin bagi kita itu biasa aja, tapi mungkin bagi beberapa orang kan mungkin itu sangat sensitif atau Iya. sangat apa ya, merugikan dia kan. Dia kayak merasa tersinggung. tapi kan ya mungkin namanya dalam hubungan gitu ya, kamu ngomong kayak gitu pun kamu nggak bisa apa ya, susah ngomong kan, maksudnya kayak kamu pengen langsung ngomongin aku tersinggung. Iya. Itu keberanian. Apalagi kalau ya kecuali untuk orang yang apa ya, yang udah sahabatan lah, atau mungkin udah pacaran ya 10 tahun mungkin, itu kalau mungkin kalau ngomong Iya. secara gablang itu mungkin masih bisa. Tapi kan kalau untuk yang teman-teman biasa aja gitu susah kalau buat ngomong tersinggung gitu. Apalagi kalau apa namanya, dia ngomong kasar ke Orang tua. ke orang tua. Nah, mungkin segitu saja video kali ini. Assalamualaikum. Dadah, Dolor.